Hai teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube The Royal Vegetarian ya. Kali ini kita akan belajar cara membuat ikan dari tahu. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman tanyakan saya, itu ikan pausnya gimana cara pembuatannya, terus ikannya seperti apa, bagaimana membuatnya. Nah, kali ini kita akan belajar membuat ikannya ya. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Bisa kita sambal cabai hijau seperti ini, atau ikan saus yang sudah saya di video tutorial sebelumnya, atau kita masak ikan tauco seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Jadi bahannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya gunakan 30 biji tahu, lalu 1 biji wortel, garam secukupnya, sedikit merica, roiko jamur, 1 butir telur, dan 2 on tepung terigu teman-teman. Pertama-tama tahunya kita hancurin seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita peras teman-teman. Kita peras sekering mungkin agar ikan yang kita hasilkan itu nanti benar-benar bagus dan lebih padat dia teman-teman. Jadi kalau ikannya kita bikinnya itu masih ada sedikit banyak air, jadi dia lunak. Jadi saat kita bikin nanti hasilnya itu kurang maksimal. Jadi kita usahakan perasnya itu sekering mungkin ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pemula yang baru belajar cara membuat ikan tahu ini, disarankan sekali untuk teman-teman untuk awalnya itu 5-6 biji dahulu teman-teman ya. Jadi kita gunakan kain yang seperti ini teman-teman. Dia tidak licin dan dia juga sedikit lebih lebar. Jadi untuk 30 potong tahu ini saya memerasnya itu 3 kali ya teman-teman ya. Dia sebenarnya banyak sekali cara memeras tahunya, tapi yang paling maksimal sekali kalau kita bikin dalam jumlah banyak, kita memang harus memerasnya itu dengan kain. Beda dia kita peras dengan air, dengan kita blender itu kurang kering ya teman-teman ya. Jadi kalau dia kurang kering, kita pakai tepungnya jadi banyak. Jika tepungnya banyak kita pakai, hasilnya tahunya itu justru lebih dominan ke tepung, jadi rasa tepungnya itu lebih terasa, jadi itu kurang enak. Jadi kalau kita sambal dia itu keras, kalau kita masak saus dia itu sedikit agak alot teman-teman. Jadi ini tahunya kita tidak perlu banyak ya teman-teman ya, 5-6 potong seperti yang saya bilang tadi. Dihancurin terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman ya, biar lebih cepat proses perasannya. Nah, jadi teman-teman yang baru belajar perlu ketahui sekali kalau untuk pembuatan ikan ini yang paling penting kita ketahui adalah memerasnya. Karena kalau di perasan ini salah, kita langsung campur di tepung, itu hasilnya itu berbeda sekali teman-teman. Jadi ini tahunya nanti kita peras sampai benar-benar kering, dan semuanya jika sudah selesai nanti akan kita campurkan dengan beberapa bahan ya, bahan yang tadi sudah kita lihat bahan-bahannya itu. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman ya. Ini tahunya sudah kita peras kering seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menyerut wortel ini teman-teman. Jadi wortel ini kita serut, kita pilihkan ukuran serutannya yang paling halus sekali teman-teman, agar hasil wortelnya itu halus-halus. Karena dia kalau besar nanti justru tidak bagus dan dia itu seperti kurang masuk ya. Jadi kalau dia halus-halus, pertama bentuk ikannya juga lebih bagus dan wortelnya itu tidak terasa sekali teman-teman. Jadi 1 biji ini yang saya pakai ini dia ukurannya itu lebih kurang 2 on ya, wortelnya ini teman-teman ya. Kita serut sampai habis untuk wortelnya ini teman-teman. Kemudian di wortelnya ini akan kita campurkan dengan tepung yang sudah kita siapin, bukan tepung ya, dengan tahu yang sudah kita peras tadi teman-teman. Nah tahunya ini kita gabungkan di wortel yang sudah kita serut teman-teman ya. Usahakan wortelnya itu sudah dicuci terlebih dahulu teman-teman. Nah seperti ini. Lalu akan kita masukkan telur ya. Nah teman-teman, telur ini boleh di skip ya teman-teman ya, jika yang tidak makan telur atau vegan.
Jadi kita skip saja. Kemudian ini adalah Royco jamurnya. Kemudian ini adalah garamnya ya teman-teman ya. Kemudian kita aduk dia seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kadang ukuran telurnya itu lebih kecil ya ukuran telurnya. Kalau sepertinya dia masih sangat keras sekali, teman-teman boleh campurkan 1 butir telur lagi. Jika yang vegan tidak perlu dikasih telur, jadi kita kasih tepungnya agak lebih. Perbedaannya hasil vegan dengan vegetarian di kerasnya saja ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kasih telur dia itu lebih lunak dan dia itu lebih lemak. Tapi kalau kita kasihkan yang vegan jadi dia itu lebih keras sedikit karena kita lebih banyak memakai tepungnya ya teman-teman ya. Tepung di sini saya pakai 2 on ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita aduk, kita semuain saja ini dua onnya ya teman, tepungnya ini. Tepungnya saya pakai di sini tepung cakra ya. Tepung cakra itu tepung yang paling bagus untuk pembuatan kue atau untuk bikin daging analog ya dari Micia. Jadi ini kita campurkan ke semua bahan tadi, kita aduk rata ya teman-teman ya. Kita aduk rata seperti ini. Teman-teman perhatikan ini ya. Ini lebih dominan ke tahunya ya, bukan ke tepungnya. Kenapa? Kalau kita kasihkan kebanyakan tepungnya, dia itu justru tidak terasa tahunya teman-teman. Jadi ikan dari tahunya itu harus berasa tahunya ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah rata sekali teman-teman. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana sih cara membungkus ikannya ini. Apakah dia itu langsung kita kukus teman-teman? Bukan teman-teman. Jadi nah ini dia pembungkus ikan itu. Ini plastik ya, plastik ukuran 24 ya. Plastik ukuran 24 nya kita potong seperti ini ya teman-teman ya. Kita potong di ujungnya. Ah ini sekaligus aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan ini cara potongnya ya teman-teman ya. Jadi setiap sudut kita potong. Jadi ambilkan plastik yang lebarnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ini adalah nori ya atau kulit ikan yang biasa kita gunakan, yang umum kita gunakan untuk membuat ikan. Nah seperti ini teman-teman. Tapi oh iya satu ya yang perlu teman-teman perhatikan. Apa sih bedanya ini? Teman lihat di situ luarnya ini lebih kilat ya teman-teman ya. Dalamnya ini sedikit lebih kasar. Posisi yang paling benar adalah untuk yang dalamnya itu yang kasar. Jadi yang di luarnya itu yang lebih mengkilat. Jadi tahu ini kita atur. Kita lihat di lipatan ketiga ya teman, kita hitung ya 1 2 3. Nah pas di ke nomor 3-nya kita bikin tahunya ini. Kenapa? Supaya tahunya ini, ikannya ini ukurannya sama teman-teman. Jadi setiap ikan yang kita bikin formulanya adalah di nomor 3. Ukuran ikan otomatis sama besar. Dan juga dia itu lebih teratur ya teman-teman. Nah seperti ini ya, kita apakan ya ini namanya ya. Nah kita susun seperti ini. Usahakan teman-teman bisa lihat di sini dia lebih keras ya teman-teman ya. Ini karena tadi di awalnya kita perasnya itu benar-benar kering airnya teman-teman. Jadi ini dia bedanya kalau teman-teman salah peras. Kalau dia banyak air, dia di sininya ini enggak sekeras ini tahunya teman-teman. Nah jadi kalau ini hasilnya benar-benar bagus ya teman-teman ya. Lalu kita balikkan ini ke kulit norinya ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita bungkuskan dia teman-teman ya. Tidak boleh masuk air teman-teman. Supaya apa? Supaya kulitnya itu nanti tidak basah. Jadi kemudian akan kita kukus ya teman-teman ya. Kita kukus lebih kurang 30 menit untuk 4 potong ikan ini teman-teman. Jadi kita tunggu sampai dia benar-benar masak dan sudah dingin dahulu ya teman-teman ya. Baru kita bisa memotongnya. Kita kukus di sini setengah jam. Nah ikannya yang tadi kita proses itu seperti ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman coba di rumah. Sesuaikan dengan takaran yang kita pelajarin tadi. Semoga
Channel ini membantu teman-teman yang ingin belajar banyak tentang vegetarian. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Bye bye.